Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita masih belajar tentang aritmatika sosial. Nah, ada berbagai macam tipe soal tentang aritmatika sosial yang notabene itu semua membutuhkan penalaran untuk menyelesaikannya. Jadi di sini benar-benar pelajaran aritmatika sosial ini benar-benar kita harus banyak berlatih. Kemudian kita juga harus melatih nalar kita dalam menyelesaikan soal, karena ini kita membutuhkan kecerdasan akal kita. Tapi jangan khawatir, semua itu bisa dilatih. Kita coba dengan satu soal yang sudah saya tuliskan ini. Ani menabung di bank sebesar 800.000. Kemudian bank tersebut memberikan bunga 16% per tahun. Pada saat diambil, uang Ani menjadi Rp992.000. Jadi ada pertambahan uang yang diberikan oleh bank berupa bunga tabungan. Nah, pertanyaannya berapa lama Ani menabung di bank tersebut? Ketika kita sudah tahu pertambahannya, kita cari bunga yang didapat dulu. Bunga yang didapat kita cari dulu. Didapat dari uang akhirnya 992.000 dikurangi dengan uang awalnya 800.000. Berarti bunga yang didapat oleh Ani adalah berapa ini berarti? Ini kurang ini 192.000 rupiah. Ini yang didapatkan. Lalu kita cari bunga dalam 1 tahun. Bunga seharusnya dalam 1 tahun. Bunga dalam 1 tahun. Kan 16%, 16 per 100 kali uangnya Ani yang ditabungkan. Nah, ini untuk bunga 1 tahun. Tinggal kita coret untuk 16 dikali 8, 16 kali 10. Bukan gini, 16 kali 8 berarti 10 kali 8, 80. Kemudian 6 kali 8, 48. 80 ditambah 48. Iya, 128.000. Begitu cara menghitungnya. Ini 1 tahun. Lah, kalau kita cari bunga 1 bulan. Nah, harus gini langkahnya. 1 bulan berarti ini 128.000 dibagi 12. Ketemu berapa? Tentunya ya biar kamu gak bingung gini. 80.000. Kok 80.000? 128.000 dibagi 128.000 bagi 12. 10, 120 masih 80, 12 kali 6. 72 masih 80 lagi. 6, 72, 80 lagi. Oh iya, angkanya ini nanti koma ya, biar kamu sebentar. Oke, berarti bisa gini. 128.000 per 12. Ini nggak usah dihitung, cukup begini aja. 180.000, 128.000 dibagi 12. Ini bunga dalam 1 bulan. Nah, kalau mau mencari segini itu berapa bulan, berarti ini kan tinggal dibagi ini. Berarti untuk nyari lama Ani menabung itu bisa dengan cara bunga yang didapat tadi, bunga yang dapat 192.000 dibagi dengan bunga tiap bulannya gitu kan, dibagi 128.000 per 12. Kalau pembagian dengan pecahan gimana? Iya, yang belakang harus dibalik. 192.000 ini dibalik dan ini menjadi perkalian, dibagi 12 per 128.000. Harusnya pas ini. Kita coret. Kemudian ini saya bagi 2, 6, saya bagi 2, 64. Ya kan, masih bisa dibagi 2, ketemu 3, dibagi 2, ketemu 32. Ini bisa saya coret ke sini sebentar. 32 kali 6 pas kayaknya ya. 32 kali 6 itu
30 kali 6 180, 6 kali 2 12 192. Oh, pas ini. Berarti ini kalau saya coret ini 192 dibagi 32 itu 6. 6 kali 3 berarti ketemu 18 bulan. Maka lama Ani menabung adalah 18 bulan. Begitu langkah-langkah menyelesaikan soal yang levelnya termasuk high level dalam aritmatika sosial. Saya masih berikan latihan lagi. Oke, baiklah teman-teman, saya berikan coba satu latihan lagi yang high level terkait soal aritmatika sosial. Soalnya adalah setelah 9 bulan menabung, jadi setelah 9 bulan uang Joko di bank sejumlah 3.815.000. Jika bunga bank itu yang diberikan tunggal 12% per tahun, berapa tabungan awal Joko? Jadi dalam soal ini yang ditanyakan adalah tabungan awalnya. Maka saya harus tahu dulu bunga per bulan karena ini bunga per tahun. Gitu kan? Sementara yang diketahui 9 bulan. Nah, cara mencari bunga per bulan adalah kan yang dicari untuk 9 bulan. Nah, 1 tahun itu ada berapa? 12 bulan. Dikalikan bunga yang udah ada ini dikali 12%. Nanti ketemu bunga dalam 9 bulan. Nah, ini 12 coret sama 12, ini 1, 9 ke 9%. Nah, berarti selama 9 bulan Joko itu mendapatkan bunga sebesar 9%. Yang namanya uang awal atau kesama dengan modal itu selalu 100%. Kemudian setelah 9 bulan kan dia uang awalnya sudah bertambah. Bertambah berapa persen? Bertambah 9%, maka menjadi 109%. Nah, ini yang ditanyakan adalah uang awal. Kemudian yang diketahui adalah uang setelah 9 bulan ini. Setelah 9 bulan 109% ini sama dengan ini 3.815.000 rupiah. Nah, untuk mencari uang awal itu akan sama dengan 100% per setelah 9 bulan 109% dikali uang yang diketahui ini karena ini uang dalam 9 bulan 3.815.000. Nah, begini caranya. Kemudian persennya saya hilangkan. Kemudian 3.815 ini pas tentunya bisa dibagi 109. Nah, itu tadi sudah saya hitung adalah 35. 35 ini nolnya 3 tinggal ditambahin 02. Berarti uang awal 35 3.500.000 rupiah. Begitu kita menggunakan juga konsep perbandingan. Tadi gini ya, tadi nggak terlihat ya. Tadi 3.815 ini bisa dicoret dengan 109, hasilnya 35 kali 100 3.500. Di sini masih ada 03 ditambahkan berarti 3.500.000 rupiah. Ini uang awal yang disetorkan Joko pada bank tersebut. Jadi kita juga bisa menggunakan konsep perbandingan dalam menyelesaikan aritmatika sosial. Intinya kita membutuhkan penalaran dan logika-logika kita untuk menyelesaikan soal-soal perbandingan ataupun soal aritmatika sosial. Demikian akan saya buatkan latihan untuk kalian, cukup 2 latihan aja. Nanti soal-soal yang kemarin sempat tanya belum saya bahas nanti di Zoom meeting, karena setiap 2 minggu sekali kita ada Zoom meeting, boleh kamu tanyakan. Gitu ya. Saya siapkan dulu latihannya. Baiklah teman-teman sekalian, ini latihannya. Nanti untuk nomor 3 ini sama dengan latihan yang saya kerjakan di nomor 1 tadi. Hanya beda angka saja. Joko menabung di bank sebesar 250.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Jika tabungan Joko sekarang 310.000, berapa lama Joko menabung pada bank tersebut? Berikutnya soal latihan nomor 4.
Setelah 6 bulan menabung, uang Amir di bank berjumlah 2.800.000. Jika bank memberikan bunga tunggal 24% per tahun, berapa uang tabungan awal Amir saat menabung di bank tersebut? Ini juga sudah saya jelaskan pada latihan tadi. Nah, berikutnya ini kamu butuh menggunakan nalarmu untuk menyelesaikan soal ini. Saya belum contohkan, tapi saya harap kamu bisa mengotak-atiknya sesuai dengan kemampuanmu sehingga bisa menyelesaikan soal ini. Seorang meminjam uang sebesar 6 juta pada sebuah koperasi dengan suku bunga 1,5% per tahun. Jika pinjaman tersebut akan dibayar atau diangsur dalam waktu 12 bulan atau 12 kali, berapa besar angsuran setiap bulannya? Jadi kamu menghitung besar angsuran setiap bulannya. Nah, dari 2 video pembelajaran yang hari Sabtu dan hari Selasa ini, soal-soal yang kamu nggak bisa, nanti silahkan ditanyakan pada saat Zoom meeting. Nah, sehingga nanti kamu siap-siap tanyakan, oh soal ini saya belum bisa pada saat Zoom meeting. Nanti langsung saya bahas di saat Zoom meeting tersebut. Begitu ya, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Selamat berlatih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, ini latihannya. Nanti untuk nomor 3 ini sama dengan latihan yang saya kerjakan di nomor 1 tadi. Hanya beda angka saja. Joko menabung di bank sebesar 250.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Jika tabungan Joko sekarang 310.000, berapa lama Joko menabung pada bank tersebut? Berikutnya soal latihan nomor 4. Setelah 6 bulan menabung, uang Amir di bank berjumlah 2.800.000. Jika bank memberikan bunga tunggal 24% per tahun, berapa uang tabungan awal Amir saat menabung di bank tersebut? Ini juga sudah saya jelaskan pada latihan tadi. Nah, berikutnya ini kamu butuh menggunakan nalarmu untuk menyelesaikan soal ini. Saya belum contohkan, tapi saya harap kamu bisa mengotak-atiknya sesuai dengan kemampuanmu sehingga bisa menyelesaikan soal ini. Seorang meminjam uang sebesar 6 juta pada sebuah koperasi dengan suku bunga 1,5% per tahun. Jika pinjaman tersebut akan dibayar atau diangsur dalam waktu 12 bulan atau 12 kali, berapa besar angsuran setiap bulannya? Jadi kamu menghitung besar angsuran setiap bulannya. Nah, dari 2 video pembelajaran yang hari Sabtu dan hari Selasa ini, soal-soal yang kamu nggak bisa, nanti silahkan ditanyakan pada saat Zoom meeting. Nah, sehingga nanti kamu siap-siap tanyakan, oh soal ini saya belum bisa pada saat Zoom meeting. Nanti langsung saya bahas di saat Zoom meeting tersebut. Begitu ya, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Selamat berlatih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.